Ada kata ayo, kemudian mari, dan pengajaan dengan bahasa yang agak lebih sopan, yakni sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku di kelas 8 MTSN 4 Blitar maupun anak-anakku di kelas 8 dimanapun kalian berada. Hari ini kita bahas lagi ya untuk pembahasan latihan soal uji kompetensi 2 di bab 2 teks persuasi. Oke, kita bahas, kita buka pada halaman 22 hingga halaman 25 ya. Hai anak-anak, kita lanjutkan untuk pembahasan soal uji kompetensi bab 2, yakni di teks persuasi. Kita siapkan 2 ballpoint, satu warna dan satu hitam untuk melingkari atau menyilang. Karena di sini perintahnya adalah menyilang, tapi kalau Rizka sukanya mesti melingkari. Nah, di sini yang pertama kita harus menghitung rumusnya ya. Untuk perhitungan rumus dari pilihan ganda atau soal 1 sampai 20 itu dikali 2. Dan untuk isian nanti 10 kali 6 sehingga mendapat nilai 60 dengan di jumlah totalnya menjadi nilai sempurna yakni 100. Yang pertama kita bahas bacaan di nomor pertama. Di sini kalian bisa membaca, di situ ada jenis-jenis paragraf dari pilihan gandanya udah kelihatan, ada politik, iklan, propaganda, dan pendidikan. Kita baca sekilas, di sini menjelaskan tentang sebuah produk ya, Magic Pillow. Berarti udah kelihatan banget di situ adalah jawabannya B ya. Di situ jawabannya adalah B. Sehingga di sini kalian bisa membaca yang paling tepat adalah yang B. Gitu. Nanti ini kelihatan banget nggak? Kemudian yang kedua, bacalah kalimat berikut. Pilihlah berdasarkan hati nurani Anda. Hindari godaan suap suara. Ingat, teks persuasi itu mesti berakhiran partikelah dan kalimat imperatif atau perintah. Di sini kalimat tersebut termasuk kalimat persuasi. Kita lanjutkan untuk nomor 3. Berikut yang termasuk contoh kalimat persuasi politik kecuali. Berarti yang tidak sesuai dengan nuansa-nuansa kalimat yang ada kalimat politiknya, ya. Kecuali di sini. Yang mana kira-kira? A, B, dan C ini terkait dengan kegiatan politik sehingga langsung kita ke D. Ini membahas tentang produk penuh penghancuran makanya. Ya. Nomor 3 sama dengan D. Nomor 4. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Maksud dari kalimat tersebut adalah setiap manusia hidup saling memiliki rasa ketergantungan dan membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupannya ya. Oleh karena itu, sebagai manusia sekaligus makhluk sosial, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan antar agama, ras, dan suku. Pada dasarnya kita adalah sama, yakni anak bangsa Indonesia. Mari kita bahu-membahu dan hidup dalam kesinambungan agar tercipta Indonesia yang damai dan aman. Itu termasuk jenis teks persuasi apa ya? Kira-kira aja. Teks persuasi terkait. Ingat jenis-jenis teks kemarin itu ibu tuliskan di sini ya. Kayaknya lebih aman dituliskan di buku. Jadi jenis-jenis teks persuasi, di sini kalian harus memahami jenis-jenis teks persuasi. Kita sambil mengingat ya materinya. Jenis teks persuasi yakni ada 4. Yang pertama itu adalah teks persuasi advertensi. Kemarin kalau di pembahasan di situ sudah ada ya, advertensi. Kemudian teks persuasi politik. Dan yang ketiga yakni teks persuasi pendidikan. Oh ya, teks persuasi advertensi ini nama lainnya teks persuasi iklan ya. Wah, ini kurang apa? Tidak baku. Kemudian yang keempat, ini ada persuasi propaganda. Nah, kita melihat kembali materi dari jenis-jenis teks persuasi. Teks persuasi iklan atau advertensi itu tentu menjelaskan tentang barang dan jasa ya, barang dan jasa yang gunanya untuk menawarkan produknya, menawarkan barang atau jasa yang dimiliki oleh penulis teks supaya pembaca atau mungkin kalau disiarkan di media sosial, media elektronik itu supaya konsumen mau tertarik membeli barang dan jasa. Kemudian teks persuasi politik ini tentu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia politik. Kalau di teks pendidikan ini tujuannya untuk mengedukasi atau memberikan informasi tentang dunia kependidikan atau memberikan edukasi kepada masyarakat, konsumen, dan pembaca. Ini bersifat ajakan semua ya. Ingat, jenis teks persuasi ini tujuannya yakni untuk memberikan atau menawarkan dan fungsinya untuk mengajak atau membujuk ya. Gitu. Kemudian teks propaganda. Teks propaganda ini tujuan utama sebagai pendidikan atau informasi hampir sama dengan pendidikan, tapi ini memberikan kesadaran kepada masyarakat. Tujuannya adalah himbauan ya. Himbauan ini atau imbauan ini pakai H aja deh. Himbauan ini ada pro kontranya biasanya, ada plus minusnya. Jika kalian tidak melaksanakan pola hidup sehat, itu diberitahu data-data atau saran-sarannya. Dan jika kalian melakukan pola hidup sehat, itu kegiatan manfaatnya seperti ini, sehingga yang baca atau konsumen, kemudian masyarakat yang membaca teks persuasi propaganda ini akhirnya berujung pada sadar ya untuk melakukannya. Sehingga pada penjelasan yang telah ibu bacakan tadi itu berkaitan dengan teks persuasi propaganda. Karena kita harus, di sini ada kalimat penjelasannya ya.
Mari kita bahu-membahu dan hidup dalam kesinambungan agar tercipta Indonesia yang damai dan aman. Ini mengajak kesadaran supaya kita rukun, saling menghormati dan toleransi. Sehingga masuknya kepada teks persuasi propaganda. Oke? Selanjutnya untuk nomor 5, ini ada juga masih terkait dengan jenis-jenis. Di sini sudah ngomongin tentang TPS, negara, demokrasi. Ini tentu masuk ke teks persuasi. Benar sekali, teks persuasi politik. Oke, bisa yang membedakan kalau propaganda itu tujuannya untuk menyadarkan. Kalau pendidikan, edukasi, dan menginformasi, tentu teks persuasi ini memberikan informasi semua ya, meskipun politik. Iklan untuk penawaran barang dan jasa atau produk. Gitu. Selanjutnya untuk nomor 6, tema-tema teks persuasi itu yang ada dalam hal nomor 5 ini berkaitan tentang pilihan presiden ya, calon presiden kita. Di situ berarti langsung saja 6A. Nomor 7, suatu hari di sekolah diadakan diskusi bertema pengaruh rokok terhadap kesehatan. Ini kalimat-kalimatnya. Nomor 7 ya. Selanjutnya ada 1, 2 tadi, kemudian ada 3 dan 4. Kelihatan ya, merugikan bagi pengasah dan pecandu oleh karena dengan merokok kesehatan kita dirongrong pelan-pelan sehingga nantinya dapat mengurangi usia kita. Oleh karena itu kurangi dan berhentilah. Ingat ya, untuk teks persuasi itu akhirannya mesti pakai akhiran partikel lah. Kalimat persuasi itu dalam 1, 2, 3, 4 yang ibu sebutkan tadi, itu yang mana ya kira-kira anak-anak? Ternyata yang paling tepat ada pada yang ada partikel ahlahnya, yakni nomor 4. Selanjutnya untuk nomor 8, kalian harus membaca kalimat-kalimat persuasi pada kutipan pidato di situ. Kalimat kutipan pidato di situ ada contoh-contohnya ya, 1, 2, 3, 4 ini diberikan nomor 5, 6. Dan topik kesehatan usus yang mana ya kira-kira? Kamu bisa membahas atau langsung lihat nomor 4 dan 5. Di situ ada kata partikel lah. Ya, nomor 5 di sini ada akhiran lah. Kemudian ada ajakan lainnya. Kalau teks persuasi mesti ada akhiran lah. Diawali ada kata ayo, kemudian mari, dan pengajaan dengan bahasa yang agak lebih sopan, yakni sebaiknya. Kemudian kalimat persuasi pada kutipan pidato itu yang paling sesuai yang mana kira-kira? Ada kata keempat ini yang mana ya? Coba kamu lihat, adalah tadi sudah nomor 5 ya, ini. Dan yang keempat ada kata sebaiknya. Sebaiknya. Berarti nomor 4 dan 5. Jawabannya yang tepat adalah yang do. Ya, yang do di sini. Yang nomor 9, bacalah kalimat-kalimat berikut. Kalimat persuasi atau ajakan. Oh ya Bu, persuasif itu apa sih sebenarnya? Udah berkali-kali Ibu sampaikan ya di sini. Persuasif itu persuasi, ajakan, ditambah akhiran if. If ini bisa mengartikan sifat ya, bersifat persuasi, bersifat mengajak begitu. Jadi jawaban yang ada kata persuasinya tentu diakhiri dengan lah. Tadi kalau di sini sudah disampaikan ada unsur-unsur ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 9, yakni jawaban yang tepat. Ada nomor 2-nya yang mana nih? 1, 2, 2 dan 3, 2 dan 4. Yang paling tepat ada kata ayo. Berarti jawabannya tepat adalah C. Kemudian selanjutnya pada nomor 10, di sini kamu diminta untuk membaca teks persuasi tentang kandungan rokok. Nah, teks yang mengandung penjelasan isi kandungan tar dan konten pada tentang rokok ini, ada dampaknya, gangguan-gangguannya, dampak negatif, itu tentu tentang penjelasan ya. Di situ jawabannya yang paling tepat adalah mana nih, Cah? C ya? Yang C. Refleks yang C di situ. Kemudian nomor 11, kalimat persuasi pada teks yang ada pada nomor 11 tentang lingkungan ini ya. Kalimat persuasinya harus berakhiran apa tadi, Cah? Lah, udah kelihatan ya. Oleh karena itu jagalah. Nomor 11 do. Kemudian nomor 12 adalah kata hubung argumentatif. Apa sih Bu argumentatif? Argumentatif itu bersifat argumentasi. Argumentasi. Di sini artinya tentang pendapat ya. Argumentasi yakni tentang pendapat. Pendapat maksudnya gimana Bu? Ada opininya. Nah, di sini di nomor 2, masalah lingkungan bukan hanya menjadi masalah pemerintah saja, melainkan merupakan salah satu konjungsi atau kata hubung yang bersifat pertentangan ya, melainkan itu. Seperti tetapi, sedangkan gitu kan. Ini fungsinya sama dengan konjungsi pertentangan. Tapi ya, namun, nah, tetapi, namun, sedangkan ini termasuk juga halnya melainkan. Ini untuk pendapat atau argumen. Ya, di sini ada sedangkan tetapi namun argumentasi yang menjelaskan tentang opini lingkungan bukan hanya masalah pemerintah saja, melainkan semua orang. Jadi ini argumentasinya yang mana? Nomor 2 ya, 12B. Nomor 13, makna kata persuasi pada teks di atas yakni tentang lingkungan juga, tetapi tentang memberikan imbauan melakukan kebaikan. Kalau kita menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan sehat, itu dapat apa gitu. Gimana nih? Meyakinkan melalui cara membujuk atau apakah? Di sini ada kata upaya persuasi, upaya ajakan juga ya. Berarti antara A dan Do. Kira-kira yang mana nih, Cah? Nomor 13, yakni memberikan imbauan menuju kebaikan untuk mewujudkan upaya lingkungan yang sehat. Selanjutnya untuk nomor 14, di sini ada kalimat-kalimat tentang bila kita mencintai topiknya cinta tanah air. Bila kita mencintai tanah air, hendaklah. Di sini ada kata hendaklah. Kemudian jangan sampai ada perang dingin, ini bukan meningkatkan kedisiplinan. Nah, setelah kamu diminta mengamati ini, soalnya ada di balik. Soal ada di baliknya yakni tentang kalimat persuasi yang sesuai dengan topik. Janganlah. Ada akhiran A. Nah, nomor 5 kayaknya enggak tepat ya. Tapi yang paling tepat jawabannya adalah Do. 15 jawabannya kalimat persuasi yang tepat untuk paragraf tersebut. Itu pada yang paling tepat ya, yang bahasanya kamu lihat ini tsunami otomatis bukan, ini pantai juga bukan. Meskipun di sini ada penjelasannya yang paling berkaitan ya, itu kamu harus membaca yang paling ada kata partikelan lah ya. Di sini hanya ini ada mana gimana bedanya gitu kan. Oleh karena itu marilah kita galakan penanaman bakau di sepanjang pesisir dan yang potensial terkena tsunami. Jawaban yang tepat itu adalah, ini bisa jadi nanti kamu pilih ya. Kalau boleh jawabnya yang Do.
Kemudian nomor 16, kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi paragraf yang tumpang. Kalimatnya adalah yang mana? Do. Ya, kalimat yang lebih sopan dan lebih berkaitan yakni yang do. Mosok kamu harus memilih dengan bahasa dan ini pikir dulu. Harus segera, ini udah gak masuk, berarti antara C dan do. Kalau C apalagi ini gak manusiawi banget ya, berarti yang do. Selanjutkan kepada nomor 16, nomor 17 ya, tadi nomor 16. 17 ini kalimat persuasi yang sesuai dengan topik tersebut adalah kalimat persuasi yang sesuai dengan topik mencintai dan menekuni pekerjaan, yakni yang B, 4 dan 5. Nomor 18, kalimat yang berisi ajakan ditandai dengan apa tadi ciri-cirinya? Akhiran lah. Mari, ayo, berarti yang do. 18 do, 19 kesimpulan akhir dari teks persuasi. Itu berkaitan dengan potensi-potensi, ini yang paling tepat. C. Temukan dan kembangkan potensi diri dalam berbagai bidang agar meraih prestasi. Nomor 2, kalimat-kalimat yang berkaitan dengan iklan, slogan, dan poster itu ada 4. Kalimat ini termasuk dari jenis-jenis kalimat yang berdasarkan fungsi, ya, berdasarkan fungsinya. Kalimat yang berdasarkan fungsi, kata, frasa, klausa, dan kalimat yang dibagi menjadi 4. Masih ingat ya, semoga kalian masih ingat. Ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif, ini sambil kita mengingat. Deklaratif. Kemudian kalimat interrogatif, interogasi. Kalau menghafal dulu bisa enak itu. Kemudian yang ketiga ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif. Semoga masih ingat ya di materi semester ganjil kemarin. Dan yang terakhir ada kalimat interjeksi. Kalimat interjeksi. Kalau udah lupa bisa dibuka-buka lagi catatannya karena kemarin kita banyak mencatatnya ya di semester ganjil. Nah, kalimat ini berdasarkan fungsi pada bab 2 di iklan, slogan, dan poster. Kalimat deklaratif itu biasa disebut kalimat berita, yakni kalimat yang menyatakan atau menginformasi. Kalau Bruska itu menyebutnya sebagai kalimat pernyataan yang menunjukkan untuk kalimat berita. Ya, semuanya sama ya, lebih ke informasi. Beda dengan interrogatif. Ini untuk memberikan informasi atau pernyataan. Contohnya, Indonesia adalah negara loh jinawi, misalnya gitu. Negeri loh jinawi karena banyak sekali kekayaan alam yang dimiliki, ya. Kemudian kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ini berarti kalimat yang beda dengan kalimat lainnya. Ini bersifat saya sebutnya sebagai tanda tanya. Berarti kalimat tanya ya. Kalimat tanya ini otomatis kalian gunakan dengan rumus adik, simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana atau berapa. Pertanyaan-pertanyaan itu digunakan pada kalimat interrogatif yang fungsinya menanyakan sesuatu dengan intonasi tanya, makanya pakai tanda baca tanya. Kalau kalimat imperatif itu disebut juga sebagai kalimat perintah. Makanya tadi Ibu ingat, kalian harus bahas kalimat imperatif ini, kalimat yang berfungsi untuk mengharapkan tanggapan berupa tindakan dan tindakan ya atau kerja nyata dari lawan bicara, lawannya yang membaca teks persuasi. Ini menggunakan intonasi akhir atau tanda baca entung, ada seru, Bu. Nah, kalimat interjeksi ini disebut sebagai kalimat seruan, menyeru. Ini pakai wah, aboy benar. Yeay, alhamdulillah. Nah, itu kalimat-kalimat yang menyatakan tentang perasaan. Ini pada teks iklan ya tentu. Kalimat-kalimat ini digunakan pada bab 2. Kita mengingat tadi ada pertanyaan tentang kalimat imperatif. Gitu ya. Mohon maaf tulisannya udah CKRMS alias tidak beraturan, tidak mudah untuk dibaca, tapi ya Burska sambil menjelaskan semoga kalian juga memahami ya sedikit-sedikit. Kalimat imperatif yang ada pada teks tadi yang mana nih, Cak? Kalimat imperatif itu kalimat apa tadi? Kalimat perintah berarti. Kalimat perintah yang mana nih yang sesuai marilah? Ya, yang diakhiri dengan partikel lah. Berarti jawabannya adalah yang do. Bukan, yang do ini kalimat marilah kok, kalimat ajakan kan. Nah, kalimat imperatif itu kalimat perintah. Berarti yang mana kira-kira tuh? Nah, lihatlah diri Anda lebih dalam lagi. Pasti terdapat sebuah potensi yang bisa Anda asah menjadi sesuatu yang membanggakan. Berarti jawabannya adalah 20A ya. Jawaban 20A. Ini untuk yang isian. Persuasi menurut Erwin P. Bettinghaus di isian ya, di materi isian. Bisa ditulis di sini persuasi artinya dapat memengaruhi pemikiran atau perbuatan. Ini di halaman sebelumnya ada ya. Seseorang, intinya seperti itu. Kemudian dilanjutkan hubungan aktivitas antar pembaca dan pendengar di mana pembicara berusaha mempengaruhi tingkah laku pendengar melalui peraturan pendengaran dan penglihatan dan seterusnya. Yang melanjutkan sendiri di sini ada materinya di halaman pertama di bab kedua. Yang nomor 2 di sini kalian diminta untuk menyusun. Kamu ada 4 soal nih ya. Langsung aja Bruska supaya cepat. 3, 4, 2, 1. Ini harus ditulis semua. Ditulis ya. Menjadi sebuah teks persuasi yang utuh. Jadi yang pertama banyak organisasi, berarti yang nulis ya biasa. Banyak organisasi dan seterusnya. Kalau menjawabnya separuh berarti nilainya separuh, cuma 3. Atau kalau jawab kayak gini nilainya cuma 4. Atau ya, gitu. Pilih yang mana? Yang full atau yang sedikit? Kemudian yang ketiga, apakah tujuan persuasi advertensi? Ini tentu menawarkan barang dan jasa. Fungsinya advertensi tadi adalah iklan ya. Menawarkan barang dan jasa. Ya, bisa berupa disebut sebagai produk. Sehingga pembeli atau konsumen mau membeli barang yang ditawarkan
barang yang ditawarkan oleh barang atau jasa yang ditawarkan pada teks misalnya gitu. Jasa yang ditawarkan pada teks. Kemudian nomor 4, apakah yang dimaksud pengalaman isu? Di situ ada di materi slide pertama, itu tentang pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaranya. Di materi LKS depan itu ada ya. Pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaranya, dan seterusnya sendiri. Nomor 5 itu ada pengenalan isu. Sebutkan, berarti nggak usah dituliskan artinya. Pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, penjelasan ya. Di materi sebelumnya ada semua di situ. Mau baca di halaman kalau nggak salah 19 ya. Dan seterusnya. Kemudian ini jawabnya harus lengkap ya, jangan kayak Bruskeni. Kalau kayak Bruskeni jawabannya hanya separuh. Salah. Nomor 6, apakah isi dari paragraf teks persuasi tersebut? Apakah isinya tentang ajakan menjaga pola hidup sehat, ajakan pola hidup sehat, atau menjaga kesehatan? Ya Allah, tulisannya nggak banget. Ajakan pola hidup sehat atau menjaga kesehatan yang tentu seperti olahraga dan makan makanan yang sehat. Terus nomor 7, tuliskan ajakan yang ada pada paragraf nomor 6. Di situ ada mulai saat ini marilah ini kalau beneran asli tulisannya lumayan jelek. Kalau asli lumayan rapi Briska, tapi ini karena Briska masuk nulisnya agak cepat supaya kesehatan tubuh kita karena sakit mahal harganya gitu. Mohon maaf kalau suaranya keluarga masuk di rumah ya. Begitupun kalian juga belajar pasti ada iklan-iklan untuk keluarga yang lewat. Nomor 8, apakah isi dari paragraf? Di situ tentu menawarkan produk vitamin, menawarkan barang atau produk ya. Apa aja? Vitamin Xavier C. Kemudian jenisnya tentang teks persuasi, advertensi. Terus konjungsinya yang mana nih? Konjungsi itu adalah kalimat hubung, kata penghubung kalimat sih. Kata penghubungnya yang mana nih ya? Jawabannya nih, oleh karena itulah. Nah, demikian anak-anak soal-soal dan jawaban yang udah ibu bahas hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Kalau ada kurang lebihnya, Bruska mohon maaf. Lebu, ini jawabannya ada yang tidak seperti itu gimana ya? Yang dekati kamu anggap benar aja deh. Nanti kita bisa selanjutnya memahami di soal-soal latihan di materi selanjutnya. Setelah ini kita materinya drama anak-anak. Kamu pakai rumus ya. Yang A atau yang pilihan ganda itu rumusnya 20 kali 2. Yang D itu rumusnya adalah 10 dikali 6. Total akan menjadi 100 kalau kalian beres semua. Kirimkan nilai kalian pada ibu melalui Wapri di media sosial WhatsApp ya. Baik, seperti itu dulu yang bisa ibu jelaskan. Kebenaran hanya milik Allah. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Kita ketemu lagi di bab ketiga. Kalian bisa mengerjakan juga ulangan tengah semester pada LKS ini supaya kalian dapat memahami apa saja sih materi yang di bab 1 dan bab 2 itu yang belum jelas. Itu nanti kita bisa bahas di next video ya. Yang jelas kita langsung masuk ke materi drama. Ini bisa dibaca dulu ya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.